Mereka yang melanggar 5 ini, melakukan 5 kejahatan berat ini akan langsung terlahir di alam neraka setelah kematian. Sotihotu Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama memiliki kesempatan yang sangat luar biasa, karena pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan uraian Dhamma. Uraian Dhamma kali ini tentang 31 alam kehidupan. Mungkin kita bertanya-tanya, apa saja 31 alam kehidupan itu dan bagaimana cara agar kita bisa terlahir di alam-alam yang lebih bahagia. Namun, sebelum kita mendengarkan uraian Dhamma, di sini kami akan menyajikan syair-syair Dhammapada yang patut untuk kita renungkan bersama. Di dunia ini, ia bergembira. Di dunia sana, ia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua dunia itu. Ia bergembira dan bersuka cita karena melihat perbuatannya sendiri yang bersih. Di dunia ini, ia menderita. Di dunia sana, ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia akan meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat. Dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara. Demikianlah renungan yang dikutip dari Dhammapada Yamakawagga syair 16 dan 17. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja mari kita mendengarkan uraian Dhamma tentang 31 alam kehidupan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ambijato. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar alam-alam kehidupan dan juga bagaimana manfaat besarnya untuk kita dalam mempraktikkan Dhamma dan juga dalam mencapai kebahagiaan. Juga untuk menghindari penderitaan. Jadi pengetahuan ini sungguh menjadi pendukung untuk kita dalam praktik Dhamma. Bapak Ibu Saudara, topik kita 31 alam kehidupan, namun tentu 31 itu angka yang cukup besar, sehingga saya akan memulai dengan memperkenalkan ada 5 tujuan kelahiran makhluk yang belum mencapai Nibbana. 5 tujuan kelahiran ini dalam bahasa Pali disebut gati. Nah, apakah yang 5 itu? Yang 5 itu adalah yang paling rendah adalah gati neraka. Atau dalam bahasa Palinya adalah niraya. Yang kedua adalah alam binatang, tiracana. Yang ketiga adalah alam peta. Yang keempat adalah alam manusia. Yang kelima adalah alam dewa. Jadi, ada 5 tujuan kelahiran kita yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Alam neraka, alam binatang, alam peta, alam manusia, dan alam dewa. Nah, 5 inilah yang nanti kalau dijelaskan secara mendetail menjadi 31 alam kehidupan. Tapi mari kita fokus dulu dengan yang 5 ini. Bapak Ibu Saudara, di antara 5 gati ini, ada yang disebut gati yang membawa penderitaan atau tujuan tempat yang menderita. Lalu ada yang gati yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, tujuan kelahiran yang penuh penderitaan ini kita sebut sebagai alam dugati. Yang mana alam dugati ini adalah alam neraka, alam binatang, dan alam peta. Peta ini kalau diterjemahkan artinya yang telah berpulang. Yang maksudnya adalah makhluk halus. Jadi mereka yang terlahir kembali di alam rendah, yang kita kenal sebagai hantu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Gampangnya boleh juga disebut sebagai alam hantu. Nah, 3 ini disebut alam dugati. Kemudian 2 alam kemudian, alam manusia dan alam dewa, gati manusia dan gati dewa ini disebut alam sugati. Yang juga kita kenal dalam bahasa Indonesia alam surga. Ya, dalam bahasa Palinya adalah sugati. Ya, gati adalah tujuan kelahiran, su itu artinya bahagia. Jadi tujuan kelahiran yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara, manusia akan terlahir sesuai dengan tingkat batin dan juga kama perbuatannya di antara 5 gati ini. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana agar kita tidak jatuh ke dugati dan kalau bisa, bukan kalau bisa, tapi harus bisa lahir di sugati. Bapak Ibu Saudara, di alam dugati saya akan memulai penjelasan dari alam yang paling rendah, yaitu alam neraka. Ini merupakan alam yang paling mengerikan dan tentu harus kita hindari sekuat tenaga agar kita tidak terlahir di alam niraya ini atau alam neraka. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha pernah membuat perumpamaan bagaimana perumpamaan terhadap alam neraka. Sang Buddha mengatakan perumpamaannya adalah ada seorang pria yang sedang berjalan kaki dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Panas, lelah, haus, dan lapar. Kemudian pria ini terjatuh ke sebuah lubang yang dalam, yang mana dalamnya itu lebih dalam dari tingginya seorang pria dewasa. Setelah dia terjatuh ke lubang itu dipenuhi dengan arang panas yang membara, arang yang menyala-nyala. Nah, seperti itulah orang yang terperangkap di arang yang sedang menyala ini merupakan perumpamaan dari alam neraka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mereka yang terlahir di alam neraka sungguh mengerikan karena mereka akan mengalami banyak sekali siksaan. Namun bagaimana seseorang sesungguhnya bisa jatuh ke alam neraka? Seorang manusia bisa terlahir kembali di alam neraka apabila dia mengembangkan karakter-karakter bengis, karakter-karakter yang sangat jahat. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui misalkan mereka yang menjadi pembunuh berantai, orang yang membunuh untuk kesenangan, orang yang dengan gampangnya membunuh orang lain. Dan juga dia melanggar kejahatan-kejahatan berat. Dalam bahasa Pali ada yang disebut akusala garuka kama. Mereka yang melanggar 5 ini, melakukan 5 kejahatan berat ini akan langsung terlahir di alam neraka setelah kematian. Nah, apakah yang 5 ini? Yang pertama adalah melukai Sang Buddha. Yang kedua, ia membunuh seorang arahat. Yang ketiga, ia membunuh ayah kandungnya sendiri. Yang keempat, dia membunuh ibu kandungnya. Dan yang kelima adalah dia memecah belah sangga. Seseorang yang melakukan satu di antara kelima ini dipastikan jatuh ke alam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara, alam neraka ini penuh dengan penderitaan. Hingga satu ketika ada seorang Brahmana datang ke Sang Buddha. Lalu dia bertanya, "Oh Sang Buddha, seperti apakah alam neraka itu? Penderitaan di alam neraka itu seperti apa?" Lalu Sang Buddha mengatakan, alam neraka itu penuh dengan penderitaan. Lalu Brahmana ini tidak puas sampai di sana. Dia bertanya lagi ke Sang Buddha, semenderita apa Sang Buddha? Semenderita apa? Akhirnya Sang Buddha memberitahu dengan memberi perumpamaan. Saudara Brahmana, andaikan ada seorang pencuri yang tertangkap di sebuah kerajaan. Setelah dia tertangkap, raja meminta para prajurit untuk menghukumnya dengan menusuknya dengan tombak. Akhirnya prajurit ini menusuk pencuri ini dengan tombak hingga 100 kali. Namun pencuri ini masih belum mati. Lalu para prajurit kerajaan melaporkan kepada raja bahwa pencuri ini masih belum mati. Apa yang dilakukan raja? Raja mengatakan, kalau begitu tusuklah lagi 100 kali di sore hari. Dan apabila masih belum mati, tusuklah lagi 100 kali di malam hari. Akhirnya pencuri ini ditusuk 300 kali pagi, sore, dan malam. Dan akhirnya
Dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Kemudian Sang Buddha mengambil sebuah batu kecil, lalu memberitahu Brahmana dengan perumpamaan seperti ini. Pencuri yang ditusuk 100 kali di pagi, siang, dan malam hari itu, penderitaannya diibaratkan seperti batu kecil ini. Namun penderitaan di neraka seperti ukurannya gunung Himalaya. Jadi itulah perbandingan yang bisa diberikan Sang Buddha kepada Brahmana ini. Bapak Ibu Saudara, inilah alam penderitaan yang paling rendah yang kita kenal sebagai niraya atau neraka. Setelah itu ada satu alam di atasnya yang disebut sebagai alam binatang. Alam binatang ini adalah alam menderita yang selanjutnya, yang mana Sang Buddha membuat perumpamaan untuk alam binatang ini. Ada seorang pria yang berjalan dengan jalan kaki melewati perjalanan yang sangat panjang, lelah, panas, haus, dan lapar. Dan kemudian dia jatuh ke sebuah lubang. Dan lubang itu dipenuhi dengan tinja. Lubang yang dipenuhi dengan tinja ini dan dia terperangkap di dalamnya, seperti itulah perumpamaan alam binatang. Tentu terjatuh dan terperangkap di dalam tinja itu masih lebih baik dibandingkan dengan terjatuh di arang yang panas, Bapak Ibu Saudara. Nah, di alam binatang ini, seseorang terlahir di alam binatang karena kama perbuatannya dan juga batin yang tidak luhur. Dia memiliki nafsu dan kemarahan yang tinggi sehingga dia terkondisi lahir di alam binatang. Dan juga tentu karena sepanjang hidupnya ia tidak merawat sila. Salah satu ciri khas dari alam binatang adalah alam binatang itu begitu beragam. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, binatang itu memenuhi seluruh bumi ini, baik di angkasa, baik di lautan, baik di bumi ini. Kadang-kadang sering saya mendapat pertanyaan, kalau kehidupan ini, manusia dan juga makhluk lainnya bertumimba lahir, lantas dari mana asalnya manusia yang lahir jumlahnya terus bertambah, dan terus bertambah? Yang dulunya populasi manusia di bumi ini barangkali hanya 1 miliar, saat ini sudah 7 miliar. Dan diprediksi dalam beberapa tahun ke depan, populasi manusia akan mencapai 10 miliar. Lalu ada yang bertanya, dari mana asalnya makhluk sehingga manusia ini jumlahnya terus bertambah? Maka salah satu jawaban saya adalah, sesungguhnya makhluk yang ada di alam kehidupan ini sungguhlah banyak. Kalau Bapak Ibu pergi ke lautan, lihatlah jumlah ikan dari yang besar sampai yang kecil, yang jumlahnya itu barangkali sudah bukan 5 miliar atau 7 miliar, mungkin perhitungannya adalah ratusan miliar. Kalau Bapak Ibu menggali tanah, di dalam tanah itu penuh dengan binatang-binatang kecil. Jadi sesungguhnya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini jumlahnya sungguhlah banyak. Bapak Ibu Saudara, alam binatang ini jugalah merupakan alam dugati atau alam menderita, yang mana kita kenal dengan dua alam yang tidak bisa menerima dhamma. Jadi ada dua alam yang tidak bisa menerima dhamma, yaitu alam neraka dan alam binatang. Kalau Bapak Ibu mengajarkan dhamma kepada binatang, tentu dia tidak bisa memahami apa yang kita pahami. Ya. Jadi dua alam ini adalah dua alam terburuk di dalam 5 gati, karena seseorang tidak lagi bisa belajar dhamma. Alam selanjutnya adalah alam peta atau alam binatang. Maaf, alam selanjutnya adalah alam peta atau alam hantu. Kata peta itu sesungguhnya artinya adalah yang telah berpulang. Kenapa disebut yang telah berpulang? Nah, satu ketika Sang Buddha pernah bertanya kepada para muridnya. Beliau bertanya kepada muridnya, apakah jumlah pasir yang ada di seluruh bumi ini dibandingkan dengan pasir yang ada di kuku, yang masuk ke kuku kita, jumlahnya yang mana yang lebih banyak? Lalu para muridnya menjawab, tentu pasir yang ada di seluruh bumi ini jumlahnya lebih banyak.
Lalu Sang Buddha mengatakan, seperti itulah pula, makhluk yang ada di alam menderita itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan makhluk yang ada di alam bahagia. Perbandingannya adalah seperti pasir yang ada di seluruh bumi ini dibandingkan dengan pasir yang ada di kuku. Bapak, Ibu, Saudara, memahami ini, mengapa kata alam peta itu artinya makhluk yang telah berpulang? Sesungguhnya karena kebanyakan makhluk hidup, bahkan yang saat ini terlahir sebagai manusia, ataupun para dewa, kelahiran sebagai manusia dan dewa itu sungguhlah singkat. Yang apabila kalau seseorang tidak merawat sila dengan baik, akhirnya dia akan jatuh kembali ke salah satunya adalah alam peta atau alam hantu. Jadi alam hantu ini seperti alam yang paling sering dikunjungi atau terlahir oleh seorang makhluk, apalagi mereka yang tidak belajar dhamma. Bapak, Ibu, Saudara, Sang Buddha pernah memberi perumpamaan mengenai alam peta ini. Bagaimanakah alam peta itu? Sang Buddha mengatakan ada seorang pria. Pria ini berjalan di sebuah perjalanan yang jauh, panas, lelah, haus, dan lapar. Kemudian dalam keadaan yang sangat terik, dia menemukan sebuah pohon kecil yang daunnya jarang. Lalu akhirnya dia duduk di bawah pohon kecil ini. Namun tentu karena pohon ini begitu kecil ya, tidak sanggup untuk melindungi dirinya dari terik matahari, namun demikian pun dia duduk di bawah pohon tersebut. Nah, ini adalah perumpamaan untuk makhluk yang terlahir di alam hantu atau alam peta. Tentu kalau kita memahami dari perumpamaan ini dibandingkan dengan alam binatang dan alam neraka, alam hantu ini sudah jauh lebih baik karena tidak jatuh ke tinja, juga tidak terbakar oleh bara atau oleh arang panas. Kendati pun demikian, alam hantu ini adalah alam yang penuh dengan kesedihan. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa terlahir di alam hantu sebenarnya? Jadi seseorang itu bisa terlahir di alam hantu itu tentu karena tidak merawat sila, namun ada dua ciri khas makhluk yang terlahir di alam hantu. Yang pertama adalah makhluk yang terlahir di alam hantu itu tidak suka berbuat baik. Mereka tidak suka berdana. Jadi kalaupun mereka punya banyak dan ada orang yang perlu dibantu, mereka tidak suka untuk berdana atau membantu. Mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dia berkecukupan, bahkan dia bisa dikatakan kaya raya. Tapi misalkan menyumbang panti asuhan atau panti jompo sedikit pun tidak mau. Menyumbang kepada tempat ibadah sedikit pun tidak mau. Dan bahkan kalau temannya sakit atau keluarga dekat atau keluarga jauhnya sakit, ya dia tidak membantu. Diminta pun belum tentu diberikan. Padahal dia berkecukupan. Nah, sifat ini dapat menjadikan seseorang terlahir di alam hantu. Kenapa? Karena pelan-pelan karma baiknya habis. Terlahir sebagai manusia, setiap harinya kita makan, ya kita menikmati fasilitas dalam kehidupan kita ini, semuanya itu menghabiskan bekal karma baik kita. Tentu bagi sebagai seorang bijaksana, kalau Bapak Ibu menggunakan banyak karma baik dalam keseharian, Bapak Ibu tanam kembali karma baik baru. Sehingga karma baik yang sudah terpakai itu ya tidak habis seperti itu. Nah, mereka para makhluk yang tidak mau berbuat baik, karma baiknya menjadi berkurang ya. Karena minimnya karma baik ini salah satunya terkondisi lahir di alam hantu. Sifat kedua dari makhluk peta ini adalah penuh dengan kemelekatan. Bagaimana bisa penuh dengan kemelekatan ya? Itu karena mereka tidak belajar bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini bersifat anicca. Satu ketika akan terurai, tidak ada yang kekal. Bahkan kalau kita melihat jembatan yang sebegitu kuat, terbuat dari besi, satu ketika akan berkarat, dan juga bisa runtuh, bisa roboh. Jadi bahkan besi yang begitu kuat pun setelah ratusan tahun juga akan terurai. Nah, tidak memahami ini, seseorang menjadi begitu melekat pada apa yang dimiliki. Misalkan, dia memiliki rumah yang indah, yang dia beli sendiri dengan susah payah,
yang dia dari tabungannya selama belasan tahun. Setelah dia memiliki rumah tersebut, dia melekat semelekat-melekatnya dengan rumah tersebut. Tinggal di rumah tersebut sampai hari tua. Setelah dia meninggal, dia pun belum rela meninggalkan rumah tersebut. Akhirnya kita kenal sebagai makhluk yang menggentayangi rumah tersebut. Itulah sebabnya seringnya dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang mengatakan bahwa rumahnya itu seperti ada makhluk yang menggentayangi. Dan apabila ada orang yang sanggup berkomunikasi dengan makhluk tersebut, tidak jarang makhluk tersebut adalah penghuni sebelumnya. Nah, oleh karena kurangnya kebajikan dan juga tingginya kemelekatan, seseorang bisa terlahir di alam hantu. Bapak, Ibu, Saudara, saya sudah menjelaskan sejauh ini 3 gati, ya. Alam neraka, alam binatang, kemudian alam hantu. Selanjutnya saya akan menjelaskan alam kita sendiri, yaitu alam manusia. Alam manusia ini salah satu yang paling spesial, ya. Kenapa kita sebut spesial? Ya, karena di alam inilah berkesempatan kita belajar dhamma dan melihat dhamma lebih dekat. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya melihat dhamma dengan lebih dekat. Bapak, Ibu, Saudara, manusia itu berasal dari 2 kata, yaitu mano dan usa. Mano itu artinya pikiran atau batin, usa artinya unggul. Jadi manusia itu adalah makhluk yang unggul secara unggul dari sisi batin, unggul dari sisi pikiran. Tentu kalau kita bisa melihat dibandingkan dengan makhluk-makhluk rendah lainnya tadi, manusia adalah yang paling punya akal, paling cerdas, ya. Terlebih lagi kalau di bumi ini tempat kita tinggal, kita bisa membandingkannya dengan para binatang. Bapak, Ibu, Saudara, namun sungguh-sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Sehingga dalam kesempatan Dhammadesana saya sore hari ini, ingin saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa kesempatan terlahir sebagai manusia ini sungguh luar biasa. Seberapa sulit seseorang terlahir sebagai manusia? Sang Buddha memberi perumpamaan. Bayangkan di lautan yang luas itu, ada seekor kura-kura yang buta, yang hanya setiap 100 tahun sekali, dia mengeluarkan kepalanya untuk mengambil nafas, ya, atau untuk melihat keadaan di luar sana. Dan di lautan yang luas tadi itu, ada sepotong kayu yang memiliki bulatan di tengahnya. Satu ketika, yang mana kura-kura tersebut hanya muncul 100 tahun sekali, 100 tahun sekali dan 100 tahun sekali, namun satu ketika, kura-kura ini ketika mengeluarkan kepalanya dari lautan, dari perairan, kepalanya itu bisa tepat masuk ke dalam lubang yang ada di kayu yang melayang-layang di lautan. Tentu kalau kita pahami perumpamaan itu, kesempatan kura-kura itu bisa pas di tengah lubangnya kayu itu seperti hampir tidak mungkin. Kesempatan yang sangat kecil, apalagi kita tahu bahwa lautan itu luasnya luar biasa luas. Seperti itu halnya kelahiran manusia. Bisa terlahir sebagai manusia itu sungguh sulit. Oleh karena itu, setelah kita terlahir sebagai manusia, kita perlu memanfaatkannya dengan baik. Namun bagaimana keadaan alam manusia ini? Apakah menderita? Apakah bahagia? Nah, Sang Buddha memberi perumpamaan, ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, panas, lelah, dan lapar, juga penuh dengan kehausan. Kemudian pria ini menemukan sebatang pohon besar yang rindang. Lalu kemudian dia beristirahat di bawah pohon besar yang rindang ini. Nah, seperti itulah, ya, beristirahat di bawah pohon besar yang rindang. Seperti itulah kehidupan manusia. Jadi manusia itu sudah cukup baik, ya. Tidak ada penderitaan seperti alam neraka yang jatuh ke arang panas, alam binatang yang jatuh ke dalam tumpukan tinja, ataupun alam hantu
yang masih tersiksa oleh teriknya panas matahari. Manusia itu sudah beristirahat di bawah pohon yang rindang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apabila kita memahami bahwa kelahiran kita sebagai manusia ini sudah merupakan alam yang baik, maka kita perlu bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, di alam manusia ini kita bisa melihat Dhamma secara lebih dekat. Mengapa? Karena kebahagiaan dan penderitaan datang silih berganti. Sang Buddha pernah mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat Dhamma. Dan juga terlahir sebagai manusia, kita juga punya cukup akal budi untuk memahami ajaran Sang Buddha yang mendalam ini. Nah, memiliki kesempatan ini, kitalah manusia yang punya kesempatan memahami Dhamma dengan baik, sehingga kita bisa terlahir di alam yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, namun ada satu karakter buruk dari seorang manusia. Karakter buruk dari seorang manusia itu adalah sulit terpuaskan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak belajar untuk bersyukur, barangkali sering seseorang itu masih merasa kurang. Kok hidup saya penuh dengan kekurangan, tidak pernah berkecukupan. Ini ada sebuah kisah nyata yang pernah terjadi, yang mana saya dengar dari seorang Bante senior di Malaysia. Dan cerita ini cukup menjadi pemikiran untuk kita agar kita belajar bersyukur. Satu ketika di Malaysia, ada seorang pria yang berkecukupan, dia termasuk orang yang kaya, tapi karena kejatuhan ekonomi, terjadi resesi ekonomi, kemudian dia kehilangan semua hartanya. Karena kehilangan semua hartanya, dia harus kembali bekerja, yang mana dulunya dia adalah seorang bos. Dia bekerja dengan gaji 1.600 ringgit. Ya, ini sudah waktu yang lama. Ya, dia bekerja dengan gaji 1.600 ringgit, dan dia selalu merasa bahwa itu adalah kehidupan yang buruk, karena dulunya dia berkecukupan. Satu ketika dia melakukan perjalanan ke India. Sesampainya di India, dia melihat begitu banyak pengemis. Ya, anak-anak kecil mengemis di mana-mana. Lalu dia berjalan menelusuri kehidupan para perumah tangga di India. Dan dia menemukan satu pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Saat itu dia melihat seorang ibu memotong jari anaknya sendiri. Dan dia melihat itu secara live. Dan setelah jari anak itu dipotong dengan pisau, anak itu menjerit dan menangis kesakitan. Ibunya sendiri juga menangis, bukan tidak menangis. Kemudian ibu itu segera menggunakan kain menutupi luka anaknya, dan keduanya menangis. Lalu pria ini datang ke ibunya itu lalu bertanya, itu siapa, tangan siapa yang Anda potong? Ibu itu bilang, itu anak saya sendiri. Nah, kenapa Anda memotong jari anak Anda sendiri? Lalu ibu ini mengatakan, ini satu-satunya cara agar anak saya bisa mendapatkan sedikit roti ataupun uang. Kalau anak saya tidak cacat, anak saya mengemis tidak akan mendapatkan apapun. Jadi terpaksa anak saya harus cacat supaya bisa mendapatkan sedikit pemberian dari mereka yang mau memberi kepada pengemis. Bapak Ibu Saudara, setelah melihat pemandangan yang sebegitu mengerikan, kemudian pria ini setelah pulang ke Malaysia, dia mulai tidak pernah komplain dengan hidupnya. Setelah dia melihat pemandangan itu, dia jadi tahu bahwa hidupnya itu sudah sangat baik. Karena ada orang di luar sana yang hidupnya benar-benar buruk, sampai-sampai anak sendiri pun jarinya harus dipotong. Bapak, Ibu, Saudara, terlahir sebagai manusia yang sesungguhnya punya sifat sulit terpuaskan ini. Semoga setelah mendengar kisah ini, Bapak Ibu hidup tanpa komplain. Apapun keadaan hidup Bapak Ibu, saya pikir lebih baik daripada orang yang ada di cerita ini. Jadi Bapak Ibu hiduplah dengan penuh rasa syukur, bersyukurlah dari apa yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara, setelah kita membahas 4 alam,
Alam selanjutnya, gati selanjutnya adalah sugati atau alam tujuan kelahiran yang membahagiakan. Nah, di sugati ini alamnya banyak sekali, ya. Ya akhirnya kalau nanti kita pecah, kita uraikan semuanya, jumlahnya menjadi 31 alam kehidupan. Nah, apa sesungguhnya 31 alam kehidupan ini kalau dijabarkan? 3 alam menderita yang tadi sudah kita pelajari, alam neraka, alam binatang, dan alam hantu, ditambah 1 alam asura. Nah, alam asura ini di zaman Sang Buddha terkadang tidak Sang Buddha jelaskan bersamaan dengan alam menderita lainnya. Beberapa kali atau seringnya Sang Buddha itu menjelaskan hanya ada 3 alam menderita. Mengapa demikian? Karena asura itu di dalam Digha Nikaya 24, asura itu adalah golongan dewa. Namun karena dewa ini punya sifat kemarahan yang sangat-sangat tinggi, ya akhirnya beberapa biku cendekia menggolongkan asura ini sebagai alam menderita. Yang mana mereka menderita oleh karena kemarahannya. Makanya di buku-buku populer, asura ini diterjemahkan sebagai iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, 4 alam menderita ini, neraka, alam binatang, alam hantu, alam asura, ditambah 1 alam manusia, dan 26 alam dewa. 26 tambah 5 jumlahnya 31. Inilah 31 alam kehidupan. Lalu, mengapa alam dewa itu terbagi sampai 26? Bukan 1. Kalau kita sering mendengar di masyarakat surga itu hanya 1, tapi dalam ajaran Sang Buddha, surga itu ada 26. Bahkan alam manusia itu masih tergolong alam bahagia. Karena ketika tadi kita belajar pembagian 5 gati, 5 gati itu hanya terbagi sebagai dugati dan sugati. 3 alam yang disebut dugati, 3 kelompok alam, dan 2 kelompok alam sugati. Jadi alam manusia sendiri itu sugati. Nah, 26 alam dewa ditambah 1 alam manusia, alam sugati itu menjadi 27. Bapak Ibu Saudara, namun karena kita selalu memisahkan alam manusia berdiri sendiri, seringnya orang hanya menyebutkan 26 alam surga. Nah, mari saya ingin sengaja saya ulang jumlah ini agar Bapak Ibu sembari mendengarkan Dharma, Bapak Ibu juga ikut menjadi hafal. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 26 alam dewa. Masuk ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pembagian dari 26 alam dewa ini? 26 alam dewa ini dimulai dari 6 dewa alam nafsu. Alam dewa nafsu. Kenapa disebut alam dewa nafsu? Karena 6 alam dewa ini masih memiliki kebahagiaan dari hasrat sensual. Jadi di dalam 6 alam ini ada suami dan istri, ada pria dan wanita. Totalnya ada 6. Dari yang paling rendah kita kenal sebagai alam Catu Maharajika. Kemudian setelah alam Catu Maharajika, di atasnya itu ada alam Tawatingsa. Kemudian alam Yama. Kemudian alam Tusita. Kemudian alam Nimanarati. Dan yang keenam adalah alam Paranimita Wasawati. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghafal, nanti Bapak Ibu lihat saja di Google, tulis saja pembagian 31 alam kehidupan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa belajar untuk menghafalnya. Satu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita, Wasawati. Bapak Ibu Saudara, 6 tingkat alam dewa ini semuanya memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Yang paling rendah adalah Catu Maharajika dan yang paling tinggi adalah Paranimita. Nah, terbagi menjadi 6, dari yang paling rendah ini memiliki umur dan juga cahaya dan tingkat batin yang lebih rendah di antara alam yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi alam surganya, maka umur, cahaya, dan kekuatan batin dewa tersebut juga menjadi lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, setelah 6 alam dewa yang memiliki nafsu, selanjutnya adalah alam Brahma.
alam Brahma ini sudah tidak ada lagi nafsu hasrat ragawi. Sehingga di dalam alam Brahma ini tidak dikenal pria dan wanita. Tidak ada lagi hasrat sensual. Semua makhluk yang mencapai alam Brahma ini mencapai tingkatan batin yang disebut jana. Jadi kalau mereka tidak mencapai jana, tidak akan terlahir di alam Brahma. Nah, alam Brahma ini terbagi menjadi alam rupa dan alam arupa. Yang totalnya nanti adalah 20. Bagaimana pembagian 20 ini? Pencapaian jana pertama diwakili oleh 3 alam Brahma. Jadi 3 alam Brahma yang dicapai melalui pencapaian jana pertama. Kemudian 3 alam Brahma dari pencapaian jana kedua. Kemudian 3 alam Brahma dari pencapaian jana keempat. Dan 7 alam Brahma dari pencapaian jana keempat. Jumlahnya totalnya adalah 16. Kemudian ada 4 alam arupa jana yang disebut arupa Brahma, totalnya adalah 4. 4 ditambah 16, jumlahnya 20. Ditambah 6 tingkat alam dewa, jumlahnya ada 26. 1 alam manusia, 27. 4 alam menderita, totalnya 31 alam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, alam dewa tadi tentu tidak sempat saya jabarkan sedetil-detilnya karena rencana Dhammadesana saya sore hari ini adalah 40 menit ya. Namun sedikit kita akan membahas setelah kita memahami bahwa ada 26 tingkat alam dewa, sesungguhnya alam-alam dewa ini dicapai dengan batin yang luhur. Batin yang luhur itu lihatnya bagaimana? Ada 7 kriteria batin itu dikatakan luhur. Yang pertama adalah kemarahan yang berkurang. Yang kedua, keserakahan yang berkurang. Yang ketiga adalah ego, kesombongan yang berkurang. Agar gampang kita ingat, dalam bahasa Pali adalah adosa, aloba, amoha. Kemudian 4 lainnya adalah meta, karuna, mudita, upekha. Jadi 7 karakter ini adalah karakter batin yang berkembang. Semakin rendah dosa loba mohanya, batinnya semakin luhur. Semakin tinggi meta karuna mudita upekhanya, maka dia akan terlahir di alam yang semakin tinggi pula. Oleh karena itu, mereka yang mencapai alam Brahma, tentu dosa loba mohanya sudah sedemikian sedikit, dan meta karuna mudita upekhanya berkembang sedemikian pesat. Bapak, Ibu, Saudara, semoga dari pembahasan kita, Bapak Ibu jadi termotivasi untuk merawat sila, menjadi orang baik, agar terhindar dari kelahiran alam menderita. Dan juga termotivasi untuk berbuat baik, melatih diri, banyak mendengarkan dhamma, dan juga praktik meditasi untuk mencapai alam-alam surga yang tinggi. Demikianlah Bapak Ibu penguraian 31 alam kehidupan. Pertanyaan terakhir, kemudian kita masuk ke tanya jawab. Lalu Bante, kenapa tidak ada yang disebut alam nibbana? Sedangkan kita pelajari pencapaian tertinggi dalam ajaran Buddha adalah nibbana. Bapak, Ibu, Saudara, nibbana tidak ada di dalam salah satu 31 alam kehidupan ini. Nibbana adalah kualitas batin, tingkatan batin, pencapaian batin, yang mana seseorang telah melenyapkan sepenuhnya dosa, loba, dan moha. Kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Ketika 3 ini lenyap sempurna, seseorang tidak terlahir di dalam salah satu dari seluruh 31 alam kehidupan. Oleh karena itu disebut sebagai pencapaian nibbana. Oleh karena itu nibbana, Bapak Ibu, bukanlah alam, namun keadaan batin. Anumodana bagi yang mendengarkan sampai sejauh ini. Demikianlah tadi uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abhijato tentang 31 alam kehidupan. Jadi, setelah kita meninggal dunia, kita akan terlahir di salah satu alam dari 31 alam tersebut. Di manakah kita akan terlahir kembali? Sesuai dengan perbuatan kita. Jika kita melakukan banyak kebaikan, maka kita akan terlahir di alam-alam bahagia.
Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak keburukan, maka kita akan terlahir di alam-alam rendah atau alam menderita. Bahagia atau menderita, kita sendiri yang akan menentukan. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara sedama, semoga uraian Dhamma ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semakin maju di dalam Dhamma, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.